Hai teman-teman, kita kembali lagi di Syamila Ekopen. Nah, ini cara membuat ekopen ya. Kita tata plastik terlebih dahulu, kemudian tata kain di atasnya itu ya teman-teman ya. Kain ketika sudah ditata itu dirapikan bengkelnya. Nah, setelah itu kita tata daun-daunannya itu ya teman-teman ya. Ada daun-daun banyak sekali. Itu ada daun yang saya gunakan adalah daun yang berjejak kuat, karena ini saya menggunakan teknik basic ya teman-teman ya, dimana basic itu dua-duanya jadi atas bawah, jadi semua KU dan KB-nya jadi semua. Tapi teman-teman ya, KU dan KB-nya ini harus sudah dimodal terlebih dahulu. Nah, ini saya tata itu yang daun yang warna merah itu, warna abang itu adalah daun akalipa ya teman-teman. Itu saya ambil di kebun. Kemudian itu yang hijau itu adalah daun kenike. Teman-teman pasti sudah tahu semua ya, apa itu daun kenike yang biasa dijadikan lalapan itu loh ya teman-teman ya. Nah, kita tata sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan ya teman-teman ya. Ini daun vitek teman-teman ya. Itu vitek yang 3 jari, ada yang 5 jari juga, tapi saya nggak punya teman-teman. Itu saya juga petik di kebun, karena saya tuh ekopen sudah sejak 2019. Jadi tahun 2020 itu saya tanam tanaman untuk ekopen saya teman-teman ya, kayak daun vitek dan daun-daun lain itu sekarang sudah besar-besar dan tinggi-tinggi. Untuk ngambilnya tuh saya harus menjangkau lebih tinggi. Nah, ini adalah runtuhan bunga AMP, air mata pengantinnya. Itu ketika itu sudah runtuh, tidak saya buang ya teman-teman ya, saya kumpulkan jadi satu. Saya jadikan tabuhan-tabuhan di atasnya biar terkesan tuh kayak apa ya, kayak salju gitu loh ya, kayak cantik gitu, kayak bintik-bintik kecil gitu loh. Jadi nanti hasilnya itu cantik. Jadi kita memanfaatkan hal yang sudah runtuh gitu kalau saya ya teman-teman ya. Kita lihat dari penampakannya dari atas. Nah, itu penampakannya ya teman-teman. Ini sengaja tidak saya terlalu banyak atau tidak terlalu dekat daunnya, karena ini saya menjadikan mukena teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas ini adalah kain blanketnya. Ini saya sudah celup ke air kapur ya teman-teman ya. Itu sudah celup ke kain kapur, kemudian kita bahas itu sampai atus. Aduh, itu saya sampai goyang-goyang teman-teman ya. Habis sih biar tidak capek gitu loh teman-teman, itu kan butuh tenaga gitu. Kemudian kita tutup di atas kain yang sudah ditata daun tadi ya. Kita tutup di atasnya, kita rapikan, karena ini lebarnya 1,5 meter, jadi harus dirapikan pinggirnya dengan betul-betul rapi ya teman-teman ya, supaya nanti jejak di bawah dan di atas itu sesuai. Oh ya teman-teman, tadi itu daunnya saya bolak-balik ya, karena ini atas bawah jadi semua. Kemudian itu saya gilis itu pakai apa itu ya namanya ya, pokoknya pakai tembulung gitu loh yang itu, tapi itu berat banget. Nah, itu adalah tembulungnya apa ya, punyanya tambak itu loh, saya minta ke tukang tambak, jadi itu berat banget, gak usah bikin lagi, sehingga buat daun itu biar tetap nempel ke daun bawahnya, ke kain bawahnya ya. Oke, kemudian kita ke proses penggulungan. Terus ada proses menggulung. Nah, menggulungnya ini harus 2 orang ya teman-teman ya. Kalau 1 orang itu kesulitan. Kenapa? Karena ini lebarnya 1,5 meter, jadi harus berdua. Sebenarnya enggak lebar 1,5 meter pun kita harus berdua ya. Karena ini proses penggulungan itu butuh kekuatan, dan tidak hanya kekuatan saja, ini harus betul-betul rapi, rapat, dan tidak boleh ada udara di dalamnya. Sehingga pada proses penggulungan itu sambil lalu udaranya itu dikeluarkan di ujung, sambil lalu ditarik supaya tidak ada yang melipat teman-teman ya, karena kalau ada yang melipat nanti hasilnya tidak bagus teman-teman.
Plastik bagian ujung itu dilebihkan supaya nanti bisa melipat ke dalam dan udara tidak masuk pada saat proses pengukusan. Bagian ujung itu dikasih plastik ya teman-teman ya. Tujuannya apa agar dikasih plastik? Agar pada saat proses pengukusan udara itu tidak masuk. Karena pada saat pengukus itu kan uap. Nah, dan udah tidak masuk sehingga uap air juga tidak masuk. Oke, itu ketika saya gulung seperti itu ya teman-teman. Suami saya di depan, saya di belakang. Tujuannya apa teman-teman? Supaya keseimbangan itu terjaga. Jadi harus depan belakang itu harus betul-betul lurus ya. Ini saya pindah ke depan. Aduh, itu suami saya sampai sakit pinggang. Itu saya pindah ke depan. Kenapa? Karena mengikatnya sudah sampai di tengah. Sehingga saya pindah ke depan biar lebih mudah suami saya mengikat. Jadi harus betul-betul dua-duanya saling membantu ya teman-temannya. Itu saya tidak menggunakan isolasi ya teman-temannya. Kalau saya menggunakan isolasi atau lakban, nanti plastiknya nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya tuh menggunakan kain-kain yang disobek kecil-kecil kemudian dijadikan untuk pengikat sehingga plastiknya bisa saya pakai lagi. Teman-teman usahakan plastiknya jangan terlalu banyak membuang plastik ya teman-teman ya, karena plastik itu tidak ramah lingkungan teman-teman. Kita buang plastik kita sudah merusak lingkungan kita. Kemudian kalau plastiknya dibakar, kita sudah menyumbangkan ozon untuk terus semakin tipis. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membuka kukusan. Ini sudah dikukus 2 jam ya teman-teman ya. Lupa tadi tidak memvideo proses pengukusannya. Pokoknya dikukus selama 2 jam. Nah, kita buka kukusannya ini. Yuk kita buka bersama-sama. Ini saya dibantu anak saya, anak yang pertama ya. Perkenalkan, ini nama anak saya yang pertama, namanya Nabila. Kita buka kukusan. Nah, sudah jadi. Nah, itu penampakannya ketika sudah dikukus ya teman-teman. Itu kain yang atas juga jadi. Nah, ini kain yang bawah. Nah, ini kan posisinya saya bolak-balik teman-teman ya. Jadi ada daun yang jejaknya sangat kuat hitam, itu yang akalipa. Kemudian baliknya itu abu-abu, tidak hitam. Kalau untuk daun kenikenya itu atas bawah hijau semua ya. Nah, itu untuk vitek yang bawahnya itu hijau, baliknya itu muncul siluet saja. Yang kayak anting itu adalah daun dan batang AMP, air mata pengantin. Itu air mata pengantin tuh bagus ya teman-teman, jejaknya sangat bagus sekali, bahkan mulai dari batang, daun dan bunga semuanya bagus untuk AMP. Nah, ini akalipa. Nah, itu bagian sebelahnya ya, baliknya. Nah, itu baliknya jadinya seperti itu. Bagus tetap teman-teman ya. Ya, sehingga di proses basic ini saya tuh menggunakan daun yang jejaknya bagus. Nah, terima kasih, itu ya prosesnya. Kemudian kita jemur ya teman-teman ya. Nah, untuk proses penjemurannya itu dibentangkan dari ujung ke ujung ya, sehingga tidak ada lekukan di tengah. Kalau kita jemurnya kayak jemur sarung, sepe, dilekuk itu nanti akan ada lekukan di tengah, sehingga jemurnya itu harus aduh jatuh. Iya jatuh ya, bentar ya, sabar ya teman-teman ya. Oke, kita jemur lagi. Itu cara proses jemurnya tuh seperti itu. Jadi dibentangkan dari ujung ke ujung sehingga proses penjemurannya itu sempurna, tidak ada lipatan-lipatan di tengahnya gitu loh teman-teman ya. Meskipun kita menggunakan itu ya, pokoknya jangan dibenting di samping ya. Nah, itu hasilnya. Cantik kan itu hasilnya ya. Hasilnya seperti ini proses untuk dijadikan mukena. Ini siap nanti setelah fiksasi akan dijahit menjadi mukena teman-teman ya, karena ini pesanan pelanggan saya untuk dijadikan mukena. Terima kasih sudah menonton.